juga misalkan lembut, kasar, halus, bisa di indra atau di raba, misalkan malas, rajin, sifat buruk berarti ciri khas atau karakteristik yang melekat pada buruk yang membedakan antara satu dengan yang lainnya saat dilapangkan. Dan sudah pernah kita singgung di pembahasan pola pasangan hukum. Ada yang sifatnya jahil, tidak mengalir nafas dan udara, kalau habis mengalir nafas dan udara. Jika tidak mengalir suara, mengalir suaranya. Atau di antara keduanya itu ada tawasud, mengalir suara tapi pertengahan. Saya paham ya. Kalau secara bahasa sesuatu yang melekat baik bisa dibilang maupun tidak bisa dibilang visi maupun maknawi. Adapun secara istilah sifat buruk berarti ciri khas yang membedakan antara seluruh individunya saat huruf tersebut dibunyikan atau dilafalkan dari makhrajnya. Kemudian yang mengetahui sifat buruk itu apa saja? Yang pertama, nanti kita bisa mampu membedakan mana huruf yang sama makhraj tapi beda sifat atau sama sifat tapi beda makhraj. Jadi dari sifat mengetahui sifat huruf itu kita akan mampu membedakan mana huruf yang di makhrajil wahid wa yufariqu sifat atau di sifat yang wahidah bal yufariqu fil makhraj. Pertama itu urgensi mengetahui sifat huruf. Kemudian yang kedua, nanti kita dapat mengetahui mana huruf yang kuat dan lemah saat dilafalkan. Aina harf alladhi wa'if mana huruf yang lemah maupun mana huruf yang kuat ketika kita melafalkan dengan huruf tersebut. Bisa diketahui kalau kita mempelajari sifat huruf. Bisa dipahami ya? Karena nanti ada klasifikasi sifat-sifat lemah, sifat-sifat kuat. Sebagaimana yang sudah pernah kami singgung sebelumnya, untuk sifat ismat dan ilaf maka tidak mempengaruhi pada kuat lemahnya huruf saat dilafalkan. Kita pernah disampaikan enggak? Ismat dan ilaf tidak mempengaruhi kuat lemahnya huruf saat dilafalkan. Ingat, ada yang ingat pernah disampaikan? Ingat, saya mau ulang nggak? Harus diingat-ingat. Maka nanti ada ulama yang menghilangkan tadi sifat ilaf dan ismat. Kemudian urgensi yang ketiga, pentingnya mengetahui sifat huruf itu yang kedua adalah untuk memperjelas, memperindah dan memperjelas bunyi huruf saat dilafalkan. Lebih akurat, pelafalannya itu lebih akurat, lebih tepat. Diulangi, yang pertama mampu membedakan mana huruf yang sama makna beda sifat atau yang sama sifat tapi beda makhraj. Kemudian yang kedua mampu mengetahui mana huruf yang kuat saat dilafalkan dan mana huruf yang lemah saat dibunyikan.
dari jumlah sifat huruf ini juga ada khilafnya. Ada yang 17 sifat. Sebenarnya nanti Anda bisa lihat di halaman yang terdapat sama dengan kami. 17 nama di sifat huruf itu. Yang memiliki lawan maupun yang tidak memiliki lawan. Nah, Anda boleh juga yang di halaman 17 yang letaknya sama dengan kami. Kemudian sifat huruf sendiri terbagi menjadi dua ya, dilihat dari keterikatan dengan sebuah huruf itu, maka ada dua. Yang pertama lazimah, yang kedua aridhah. Lazimah itu sifat yang selalu melekat, jadi saat huruf itu sendirian itu tetap melekat terus. Baik dia dalam kondisi sukun maupun berharokat itu selalu melekatnya ya sifat lazimah. Adapun lawannya dari sifat lazimah yaitu sifat aridhah. Kalau aridhah itu kondisional, lihat dari nanti yang berkaitan dengan huruf sebelumnya atau setelahnya, atau berkaitan dengan dia ketika sukun maupun ketika berharokat. Nah itu bagaimana, itu adalah sifat aridhah. Ini nanti ada 11 ya. Ini kondisional. Bisa berubah, tidak selalu melekat. Tapi kalau yang lazimah itu selalu melekat. Meskipun dia sendiri maupun bersanding dengan huruf yang lainnya, tetap selalu harus dinaikkan sifat. Nah, lazimah sendiri nanti terbagi menjadi dua. Ada yang memiliki lawan dan tidak memiliki lawan. Yang memiliki lawan, maka sebagaimana disebutkan dalam baitnya, sifatun wadiyamun warifun mustaqilun qadimun musmadatun waqaidah. Jadi sifat-sifat hijaiyah ini yang memiliki lawan dulu. Lawan. Ada jahar, tidak ngalir nafas dan udara. Warifun, rohwan, ngalir suara. Kemudian mustafil istifal, dia sifatnya rendah, jadi tatik tipis. Munfatihun infitah, awal kemahirannya terbuka. Musmadatun ismat, dari tempat keluar, agak susah diucap oleh Allah. Wabdidahu, dan lawan dari kelima sifat yang disebutkan tadi, kul, sebutlah atau katakanlah, sebutlah di bawahnya. Jadi Imam Al-Ghazali itu pertama menyebutkan jenis-jenis sifat huruf itu ada jahar, rohwa, istifal, infitah, ismat. Tetapi kemudian beliau merinci di bait berikutnya itu adalah kebalikan dari lima tadi. Kebalikan dari lima tadi. Mahmusuha, sifat hamasnya, sifat hamas huruf. Hamas itu mengalir nafas dan udara. Berarti hamas ini lawan dari apa? Lawan dari apa? Yang tadi disebutkan ya jahar. Tadi kan dia pertama menyebutkan jahar. Tapi yang diperinci itu malah masuk kebalikannya. Mahmusuha, maka kalau syakhsun satu. Sifat hamas huruf hijaiyah itu ada pada huruf berikut ini. 10 hurufnya ya. Fahal satu syakhsun sakat. Jadi ingat-ingat huruf memiliki sifat hamas apa saja? Fa, ha,
nggak pas misalkan huruf fa, sifatnya apa saja? Dalilnya apa? Dalilnya disebutkan oleh nabinya nggak? Disebutkan. Kalau misalkan orang tahu syakhsun sakat. Kalau misalkan ditanya huruf ba, ba itu sifatnya apa saja? Disebutkan apa berarti? Jamr. Dalilnya ada nggak? Ada. Berarti mafhum mukhalafah min marmusuha fakalfahu syakhsun sakat. Gitu ya. Namanya diambilkan, dalilnya diambilkan dari mafhum mukhalafah. Kalau antum pernah belajar di fikih atau usul fikih itu kan, atau di tafsir itu kan juga ada ya, tafsir dari mafhum mukhalafah. Jadi istimbatnya itu diambilkan dari mafhum mukhalafah dari yang termaktub atau tersurat. Syadiduha lafzu abi qatin bakat. Syadiduha berarti syiddah, ini dalil syiddah. Syadiduha lafzu abi qatin bakat. Syiddah ini lawan dari apa berarti? Lawan dari rifqun atau rakhwan. Nah, untuk sifat syiddah maka ada pada 8 huruf ini. Ajid, qatin, bakat. Hamzah, jim, dal, qa, qaf, qa, hamzah, jim, dal, qaf, qa, ba, kaf dan ta. Hanya di kabehnya itu kan ada halmas lawannya jahr, kemudian syiddah atau syadiduha lafzu ajid, qatin, bakat lawannya dari rakhwan. Tapi nanti untuk yang rakhwan beliau tidak menyebutkan dalam baitnya. Yang disebutkan adalah bait syiddah dan tawassul. Di dalam bait setelahnya wa baina rifwin wa syadidi lin umar. Wa baina rifwin dan antara sifat rakhwan dan syiddah maka ada kalimat huruf ini lin umar. Lam, nun, ain, mim dan ra. Bisa dipahami ya? Nanti selain lin umar dan ajid, qatin, bakat masuknya di rakhwan. Itu lebih banyak itu rakhwan. Lalu syiddah, lalu tawassul. Wa sab'u ulwin. Ada yang membaca wa sab'u ulwin. Khusal dhakhtin fil hasar. Nah, ini ada 7. Sab'u ini maksudnya adalah isti'la, tanpa tidak sifatnya itu terangkat atau naik. Ini termasuk huruf yang agak susah diucap juga. Kecuali kalau mau konsisten untuk mempelajari dan mengamalkan, insya Allah. Khusal dhakhtin fil. Ini ada 7. Itu isti'la. Berarti nanti dia maksudnya ke tafkhim atau tarfiq? Tafkhim. Huruf isti'la itu dalilnya ini. Khusabahtin il. Dalil isti'la. Adapun dalil istifat maka tidak disebutkan. Jadi beliau memang seperti menyebutkan macam-macam sifat, kemudian merinci di dalilnya itu kebalikan dari yang disebutkan. Wasadu dodon ta'uzwa'un mutabaqah. Huruf sad, huruf dod, huruf to dan huruf zo maka memiliki sifat irtobaq. Tertutup aula teman lidahnya tertutup. Lawan dari apa? Mutabaqah berarti lawan dari ya infitah, munfatihun. Mutabaqah lawan dari munfatih. Nah, untuk huruf yang memiliki sifat isti'la plus irtobaq maka nanti selalu tafkhim dan mim ya. Kan shad, dha, ta dan dha ini tadi juga sudah masuk di isti'la. Sekarang masuk di irtobaq. 4 huruf ini ya. Dari 7 sab'ul tadi 4 itu dia tafkhim daim, selalu tafkhim walaupun kondisinya kasrah tetap tafkhim. Wa farra min bil hurufil mudghaqah. Huruful mudghaqah
yang itlaq sudah ya. Kemudian 6 huruf farah min utib, maka ini huruf-hurufnya adalah idgham. Idgham itu mudah ringan diucapkan, dekat dari tempat keluar. Lawan dari apa berarti mudlaqah? Musmatah. Meskipun di mata kedua tadi menghilangkan sifat menghilangkan sifat idlaq dan ismat karena tidak mempengaruhi terhadap watemannya suatu huruf ketika dilafalkan. Tapi di pendapat kedua ini menambahkan sifat al-hawi, ngalir udara pada huruf alif atau hamzah. Kalau dilihat di sini kan hamzah atau alif itu kan jahar, tidak ngalir nafas dan udara. Tapi di madhabnya Imam Al-Ghazali ya, madhab pendapat yang kedua yang menyatakan jumlah sifat itu ada 16 sifat. Dia menghilangkan sifat idlaq dan ismat, tapi menambahkan sifat-sifat al-hawi yang ngalir udara pada huruf alif atau hamzah. Pendapat pertama kan 17 sifat, namanya Imam Al-Ghazali. Pendapatnya juga itu 16. Tiga 44 sifat itu ya. Baik ya, itu tadi namanya. Nah, di bait sampai ke bait ke-23 tadi sifat lazimah yang memiliki lawan. Jadi ada lawan. Kita 5, kemudian lawannya berarti 10 kan. 10. Nah, berikutnya 3 bait berikutnya itu adalah 7 sifat yang tidak memiliki lawan. Kita bisa lihat di peta halaman 12 yang cetakannya sama dengan halaman lain. Sofiruha sodun wa zain sifu. Sofiruha sifat sofir ya, atau desisnya itu sodun wa zain sifu, ada pada huruf sod, zain dan sin yang sudah pernah kita singgung ketika membahas bait makhraj huruf yang di bait ke-16 yang garis B itu kan wasfiru mustaqim min wa min fawqi fala yasufla. Wasfiru kita melihatnya di bait bagus pula. Wasfiru hasadun wa zain sin, ada sad, zain dan sin. Sofir tidak memiliki lawan. Qalqalatun mutobu jadin wali. Qalqalatun sifat qalqalatnya mantul ada pada 5 huruf ini. Mutobu jadin atau baju di pokok ya. Mutobu jadin pokok, bajin dan pedal mantul. Semua huruf-huruf memiliki sifat qalqalah, dia pasti jahar dan syiddah. Jahar dan syiddah memiliki pola yang sama. Ada qalqalah sughra, kubra maupun asghar. Walinu dan sifat lin. Kalau tadi sofir sudah, yang kedua qalqalah, ini laisa laha begitu, tidak ada lawannya. Walinu dan sifat lin. Lin itu lunak, lembut penuturannya. Nah, sifat lin ada pada huruf apa? Wawun wa ya'un sakana, ada yang baca dengan sukina. Wan fataha qablahuma. Huruf wawu dan huruf ya keduanya sukun atau disukun, atau disukun saja. Wan fathah dan terdapat huruf berharokat fathah qablahuma, sebelum keduanya. Jadi wawu dan ya ini sukun, sebelumnya ada fathah. Au dan ai. Au, ai ini adalah lin. Nanti di bahasa atau tajwid ada matlin, ya, matlin. Walin hirafu
sifat menyimpang suhiha dibenarkan oleh ulama qiraat ya, ulama di bidang ini. Ada huruf nanti sifatnya itu menyimpang, sudah pernah dibahas. Ada dua, filam iwaro, ada huruf lam dan ro. Sifat menyimpang baik secara makros maupun secara suara. Menyimpang secara makros, lam dan ro ini sama-sama nanti sampai di akhir ujung lidah. Nah, itu ada bersinggungan dengan makros huruf yang lain. Adapun menyimpang secara suara, lam, maka dia suaranya keluar menyamping. Dia menyamping. Tidak los keluar ke depan maupun mengumpul di dalam. Tidak irtobak maupun irutang, tapi dia menyamping keluar. Adapun untuk ro, maka menyimpang suaranya dia terdengar mengerucutnya. Yang tipis maupun yang tebal. Itu kan suaranya mengerucut. Bisa diulangi ya, untuk infiraq pada lam dan ro. Ini harus diperhatikan dengan baik. Untuk infiraq ada dua, lam dan ro. Wa bitakririn ju'il, dan ada sifat takrir. Ini adalah tadi sifat laisa laha dzikr, tidak ada lawannya. Ada sofir, qalqalah, lin, kemudian infiraq, lalu takrir ya. Takrir wa bitakririn ju'il, dan dengan sifat takrir itu bergetar. Ju'il jadikanlah. Oh, ini hurufnya apa? Ini kembali ke sebelumnya. Wa ra wa bitakririn ju'il. Yang memiliki sifat takrir hanya huruf ra saja. Huruf ra saja yang memiliki sifat takrir atau getar. Dan ada ketentuannya yang pernah disebutkan yang nanti akan disebutkan di bait-bait terkait bab qiraat. Itu huruf ra-nya saat dia bertasydid maka supaya disamarkan takrirnya ya. Wa akhri takriron idza musyaddad. Ya, sudah pernah disampaikan juga pada pertemuan sebelumnya. Walit tafashi sinu, dan sifat tafashi. Tadi yang kelima takrir, yang keenam tafashi. Tafashi itu udaranya menyebar. Ashinu ada pada huruf shin saja, shin. Dari tengah lidah ke langit-langit atas nafas. Semuanya. Bo dan istatil. Nah, ini yang ketujuh adalah sifat istirqalah, hanya ada pada huruf bo. Istirqalah itu memanjang makrosnya dari pangkal hingga ke ujung. Tapi lidah dari pangkal hingga ke ujung ke geraham atas maka ada huruf bo. Di sana ada bo dan istatil, atau boleh juga dibaca bo dan istatil. Ada yang mau ditanyakan? Pertama harus tahu ta'rif dulu, ta'rif dari sifat, baik sifat secara bahasa maupun secara istilah. Kemudian fawaid an ma'rifah anha ya. Jadi faidah mengetahui sifat-sifat huruf itu apa, dia dan kita sudah pernah sampaikan. Kemudian madzhab fi adadi sifatil huruf. Madzhab jumlah sifat huruf tadi ada 3 kan ya. Untuk skemanya Anda bisa lihat di sana. Itu yang di bait-bait dalilnya itu semuanya sifat lazimah. Sifat lazimah. Adapun lawannya dari sifat lazimah maka ada sifat aridah. Sifat aridah itu kondisional. Kondisional. Misalkan yang di situ kan ada itu. Harokat, sukun, sakta, idgham, idgham. Karena ada 11 kondisi ini maka nanti kemungkinan bunyi sebuah huruf itu bisa agak berubah. Harokat, sukun, kemudian sakta. Sakta sudah tahu ya maksud dari sakta. Sakta itu kondisi
nafas. Sepanjang berapa kok? Berapa? Ya 2 ketukan. Lama-lama nanti nggak bisa nafas. Kemudian izhar, ya sudah tahu izhar. Izhar ilmu sudah pernah belajar. Ikhwa, takhim, tarkib. Takhim, tarkib ini yang sering ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Kalau mau menjaga standarisasi ayat Al-Quran itu tentunya kalau saya pribadi itu mendeteksi dari takhim, tarkib. Karena takhim, tarkib itu banyak sekali yang meninggalkannya. Kalau dia menjaga takhim, tarkibnya, ini berarti dia belajar ilmu tajwid beneran ini dan mempraktekkan. Karena banyak sekali yang ngaji itu kita bisa menghitung kok, yang mempraktekkan takhim itu berapa itu bisa deteksi. Karena sedikit, tidak banyak yang Allah kurang karena belum mengenal juga bisa, belum sampai ke ilmunya juga bisa, atau keseluruh lidah dunia, keseluruh lidah juga bisa. Perlu diingatkan di takhim, tarkibnya. Kemudian mat dan qasr, nanti ada pembahasan secara tersendiri untuk yang takhim, tarkib. Nanti ada bait-bait sendiri terkait mat, qasr dan lain-lain. Yang takhim, tarkib nanti ada di kitab Asmaul Lisan. Ada mat, qasr, ikhfa itu tidak dimasukkan dalam kitab Asmaul Lisan, tapi ada di induk baitnya di matan al-Ghazali. Untuk lafaz huruf kan sudah selesai kan ya. Pas kita pelajari kemarin untuk sifat-sifat hurufnya memang tidak terlalu ke dalil, karena dalilnya nanti ada ini tadi di bab syarat tersendiri. Yang kita bisa lihat di sana. Misalkan bersifat jahar, yang bersifat jahar, hurufnya apa saja selain hak tahu syaksun sakat. Kenapa dikatakan selain? Karena jahar itu tidak ada dalilnya, adanya dalil harus di mafhum mukhalafah min mahmusuha fakat tahu syaksun sakat. Nanti antum bisa mencek ulang ya, silakan dicek ulang di tulisan sifat huruf tiap-tiap pola huruf hijaiyah yang ada di depan tulisan, dalilnya itu sudah betul belum? Karena sempat saya dapati itu di kata-kata selain dan tidak ada selainnya itu kadang-kadang harus dicek ulang. Paham yang saya maksud? Perlu dicek ulang. Berubah itu sifatnya jahar, syiddah, istighfar, inqita, illah, qalqalah. Nah, dalilnya sudah betul belum? Jahar selain kalau sudah misalkan betul, syiddah ya, syadiduha lalu ajbatin bakat betul, ada bermaksud dalam bagiannya. Istighfar itu dalilnya tidak ada, adanya dalil isti'la, maka dikatakan selain usul batin ya, mafhum mukhalafah dari kuasa arwin usul batin bil asal. Terusnya, jadi antara cek lagi ya satu persatu. Sudah selesai di bab sifat. Kalian mau ditanya apa? Semakin kesini semakin mudah dan cepat. Kalian di bab sifat. Itu mazhabnya Imam Maliki. Mazhabnya Imam Maliki. Kalau yang 16 sifat itu mazhabnya Imam Syibawan dan Asy'ari. Nanti coba saya cek ulang lagi ya. Kalau yang 44 itu Imam Maliki, kalau yang 17 itu mazhabnya Imam Al-Ghazali. Yang sekarang kita pelajari ini. Kalau yang 16 itu seingat saya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari itu beliau yang
menyusun bait ribuan bait. Kalau di materi nahu itu mungkin kayak semacam alfiah gitu ya. Kalau di qiraat Al-Quran itu Imam Asy-Syatibi itu menyusun ribuan bait berisi tentang imam-imam qiraat yang mana bacaannya itu mendapatkan riwayat yang berbeda. Jika dibacakan berbeda itu riwayatnya itu berbeda. Kayak misalkan as-sirata, itu ada yang baca dengan as-sirata, ada yang az-sirata. Kalau antum tertarik, tidak apa-apa, beli aja, itu ada mushaf Al-Quran 10 qiraat. Jadi nanti yang tengah itu bacaannya yang masyhur ya, jangan sampai yang masyhur. Perasaan asing, terus samping-sampingnya itu nanti ada dalil dari bait Asy-Syatibiyah plus syarahnya. Imam qiraat ini bacanya seperti ini. Kalau yang saya miliki baru yang 2 riwayat saja. Kan yang kita ini kan perasaan asing. Kalau yang itu bahasa asing. Ada 2 rawinya, Syu'bah dan Hafs. Nah yang masuk itu yang Hafs baru ini yang 2, yang 10 yang kasih tulis ya yang kalau tertarik. Jadi nanti pas semua besok hari Kamis ya. Misalnya sama Kamis yang di kitab An-Nunnah ya, di sana setelah bab sifatul huruf bab tajwid ya. Buku saya nggak ada dihilangkan waktu tadi, tapi cetakan yang wal akhdu bi tajwidi hatmun lazim alam yujawwidil qur'ana satu baca wal akhdu bitajwidi hatmun lazimu man lam yujawwidil qur'ana lazimu li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilayna wasala wa huwa aydan hilyatul tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati wa huwa aydan hilyatul tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha wa huwa min sifatillaha wa mustahaqqaha. Wa huwa aydan hilyatul tilawati wa zinatul ada'i wal qiraati wa huwa i'ta'ul hurufi haqqaha min sifatillaha wa mustahaqqaha. Wal lamzu fi nazri
بأصله واللفظ في نظيره كمثله ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه. Coba dibaca lagi 1, 2, 3. والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حرية التلاوة وزينة الأداء والقراءة وهو إعطاء الحروف حقها من صفة لها ومستحقها ورد كل واحد لأصله واللفظ في نظيره كمثله مكملا من غير ما تكلف باللطف في النطق بلا تعسف وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفقه. Nanti yang belum ada semuanya mungkin bisa ditulis ya. Wal akhdu ini saya bacakan dulu kan bagiannya ya. Wal akhdu kita jadi hatmun lazimu ada yang membaca dengan nakal. Kalau sekali di awal itu kita membacanya ada nakal, maka juga ada nakal. Kita di walin yoko ini juga itu. Wal akhdu kita jadi. Wal akhdu kita jadi. Jadi dulu saya dibacakannya seperti itu ya. Ada yang baca dengan wal akhdu, ada yang wal akhdu kita jadi hatmun lazimu. Kemudian malam yujawidil Qur'ana. Malam yujawidi ada yang membaca dengan malam yusafihi. Malam yusafihi Qur'ana ada yang baca dengan Qur'ana. Jadi hamzahnya apa? Di atas ini. Qur'ana. Yujawidi yusafihi. Qur'ana ada yang Qur'ana. Bahwa yang setelahnya itu tidak ada perbedaan. Kemudian bahwa iman kiriatul tilawati ada yang membaca dengan tilawah juga tilawah. Wazinatul ada wal qiraati wal qiraah ya. Yang kedua itu berikutnya itu wahwa iqra'u, ini bukan dibaca wahwa tapi wahwa iqra'u hurufil aqra'ah, ini mana tadi wahwa iqra'u hurufil aqra'ah. Kemudian min sifatillah ada yang membaca dengan min kulli sifatin kemudian juga masuk ini dari takrif warad kulli wahidin li aslihi warad kulli wahidin bertentukan kulli apa pula kulli warad kulli wahidin li aslihi wal lafzu fi nawirihi al-hukmi. Kemudian mukamalan ada yang baca dengan mukamilan minuman lima takalufi mukamilan minuman lima takalufi linukofi minukati bila ta'asfi. Kemudian bait yang akhir 37 mulai sampai 60 ini illa dia betul
Jadi harus mengetahui definisi dari sifat dulu. Salah menggunakan wasitatan. Kemudian madahib ada di sifat itu, yang pertama dalam jumlah sifat itu, dan juga fawaid an-ma'rifati sifat itu. Kaidah mengetahui sifat tersebut. Ada juga ya. Ini yang pertama seperti mengatakan bagaimana baru sifat. Kemudian adalah dari al-fatihah. Kamu mas. Oh.